Oke, jadi hari ini gue nemu sebuah laptop. Bukan sebuah laptop, kocak. Sebuah Pentium di perpus yang tidak terpakai. Jadi Pentium di perpus yang tidak terpakai, Cak. Dan mau nyoba buat pakai Pentium ini. Tapi gue gak tahu mau nyobain apaan. Jadi gue coba untuk menjawab kuis struktur ikatan kimia kemarin, yaitu eh, sistem elektron atau sistem apa ya disebutnya, sistem partikel berelektron banyak. Jadi elektronnya lebih dari satu, maksudnya berelektron banyak di sini ya lebih dari satu, dua juga disebut banyak elektron di sini. Jadi kemarin tuh kuisnya kayak gini, jadi diberikan sebuah model di mana ada inti, misal ini inti atom, terus ada dua buah elektron yang mengelilinginya. Misal ini yang hitam, di sini ada elektron satu, di sini ada elektron dua. Maka, nah, terus ditanyakan bagaimana operator energi atau operator Hamiltonian dari sistem ini. Oke, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan operator Hamiltonian. Jadi operator Hamiltonian itu adalah operator energi disebutnya. Kita tahu bahwa dalam persamaan Schrödinger Hc sama dengan Ec. Maka operator, nah di sini C ini sebagai fungsi eigen dan E adalah sebagai nilai eigen. Maka C di sini sama C yang sebelah sini dengan C yang sebelah sini itu sebenarnya sama. Maka operator Hamiltonian harus menghasilkan energi. Maka kita bisa pecah operator Hamiltonian ini menjadi dua buah energi yang kita ketahui, yaitu energi kinetik atau operator T dan energi potensial atau operator V. Oke, di sini kita tinjau. Ya, sorry, ini belum di. Ini misal inti. Ini misal inti atom. Nah, di sini kita tinjau sistem ini. Yang pertama, kita tahu bahwa elektron ini bernilai negatif dan inti bernilai positif. Maka akan ada interaksi antara elektron dan inti. Kita catat dulu hal tersebut. Nah, kemudian karena elektron sama-sama bernilai negatif, maka akan ada juga interaksi antara elektron satu dan elektron dua. Oke, kita tahu bahwa di positif dan negatif itu ada interaksi kan, dan itu ya muatan gitu, interaksi dari muatan tersebut. Nah, namun itu adalah suatu interaksi yang potensial. Ada potensi interaksi antara elektron satu dan inti, elektron dua di inti, dan juga elektron satu elektron dua. Namun kita tunda dulu hal tersebut dan kita fokus kepada komponen pertama dari Heisenberg, dari Hamiltonian, yaitu kita cari tahu dulu energi kinetiknya bagaimana lewat operator energi kinetiknya. Kita tahu bahwa energi kinetik akan ada ketika sesuatu benda bergerak. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Maka suatu benda mempunyai energi kinetik ketika dia bergerak dan mempunyai kecepatan tertentu. Di sini, dalam sistem ini, kita pandang tiga komponen di sini, yaitu inti, elektron satu dan elektron dua itu bergerak. Maka dengan demikian akan ada tiga buah energi kinetik. Jadi kita bisa tulis di sini sebagai operator T sama dengan TC dari Cn tambah, salah. Kita belum bahas tentang C di sini. Berarti operator kinetik N atau inti tambah operator kinetik elektron satu tambah operator kinetik elektron dua.
kita tahu bahwa operator energi kinetik dalam Hamiltonian adalah min h coret kuadrat per 2m dikali apa ini lupa, Laplacian dari n tambah ini dikurangi h coret kuadrat per 2m Laplacian dari elektron 1 tambah minus h coret kuadrat per 2m dari Laplacian elektron 2 kuadrat. Oke, dari sana kita udah dapat operator energi kinetiknya ini. Lalu kemudian setelah ada energi kinetiknya, maka kita harus mencari energi potensialnya bagaimana. Energi potensial di sini berlaku sebagai operator. Maka energi potensial operator yang kita tahu bahwa ada 3 buah benda di sini, yaitu inti, elektron 1 dan elektron 2. Ketiganya saling berinteraksi, maka akan ada 3 buah komponen energi potensial. Yang pertama adalah energi potensial dari inti dan elektron 1 tambah potensial dari inti dan elektron 2 tambah potensial dari inti dan elektron 3. Ada juga nggak ada elektron 3, tapi elektron potensial dari elektron 1 dan elektron 2. Nah, di sini kita tahu dalam dalam interaksi muatan dalam fisika dasar 2 ada suatu faktor jarak di sini gitu. Oke, misalkan R1 adalah inti dengan jarak antara inti dan elektron 1 dan R2 adalah jarak antara inti dan elektron 2. Lalu kita misalkan jarak antara elektron 1 dan elektron 2 sebagai R3. Kita sudah tahu bahwa potensial dalam hal ini adalah ZE kuadrat. Z adalah suatu nomor atom, ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 Rn, misal R1 deh, R1. Berarti ini adalah potensial antara inti dan elektron 1. Lalu ditambah dari minus ya. Oke, kita misalkan ini minus saja deh. Minus karena ya kita tahu bahwa kan gini. Potensial dari suatu 2 buah muatan itu kan Q1 Q2 per 4pi epsilon 0 kali R. Nah, di sini Q1-nya positif, Q2 negatif, maka ya nilainya ini akan negatif gitu. Negatif Q1 Q2 per 4pi epsilon 0 R. Q1 Q2-nya ini telah diganti jadi ZE gitu. Jadi E ini sebagai muatan dan Z itu adalah nomor atom. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, interaksi antara inti dan elektron 2. Maka ya sama aja kan, rumusnya kayak gini. Jadi ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 R2. Nah, kita tahu bahwa elektron itu dua-duanya nilai negatif gitu. Maka interaksi antara elektron 1 dan elektron 2 akan menghasilkan suatu nilai yang positif. Maka apa? Karena ya Q1-nya negatif, Q2-nya negatif. Maka di hasilnya akan positif. Gitu. Jadi nanti hasilnya akan ini ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 R3 gitu. Nah, kita udah dapat dua-duanya. Kita udah dapat energi kinetik, kita udah dapat energi potensial gitu. Maka hal yang selanjutnya kita lakukan adalah ini bentar extend dulu. Oke. Yang selanjutnya kita lakukan adalah ya tinggal tambahkan saja kedua operator tersebut. Maka kita dapat operator Hamiltoniannya adalah T tambah V, operator T tambah operator V, kita dapat min H coret kuadrat per 2M Laplacian dari inti dikurangi H coret kuadrat per 2M Laplacian Laplacian kok gini salah. Oke. Laplacian kuadrat dari elektron 1 dikurangi H coret kuadrat per 2M Laplacian dari elektron 2 lalu dikurangi ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 R1 dikurangi ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 R2 tambah ZE kuadrat per nggak pakai Z
Oh ya, ini salah coy. Ini harusnya nggak pakai Z karena ya elektron itu tidak tergantung dengan nomor atom gitu. Elektron 1, elektron 2, jadi ya ini hasilnya E aja gitu. Bentar. Nah, oke. Tambah mana? Oke, elektron E kuadrat per 4pi epsilon 0 R3. Nah, inilah rumus lengkap dari Hamiltonian satu inti dengan 2 elektron di sekelilingnya. Namun kita akan belajar bahwa sebenarnya inti itu memang bergerak. Namun ketika dia dibandingkan dengan elektron, pergerakannya jauh lebih lambat. Maka dengan itu kita akan mencoret ini. Dan sementara ini akan kita abaikan dulu. Itu aja sih. Dadah.